Halo, kembali dengan saya Rizwan. Penyu telah ada selama jutaan tahun dan sangat penting untuk ekosistem tertentu. Mereka dapat ditemukan di lokasi yang berbeda di seluruh dunia, tetapi kebanyakan di iklim tropis yang sama. Sayangnya mereka menjadi spesies yang terancam punah karena perubahan lingkungan yang dihadapi planet kita. Berikut 9 fakta tentang penyu. Ada 7 spesies penyu yang berbeda. Ketujuh penyu tersebut adalah penyu hijau, Chelonia midas, penyu tempayan, Caretta caretta, penyu pukat kemps, Lepidochelis kempi, penyu pukat, Lepidochelis olivacea, penyu sisik, Eretmochelis imbricata, penyu pipih, Natator depressus, dan penyu belimbing, Dermochelis coriacea. Penyu belimbing adalah penyu terbesar. Penyu belimbing dewasa dapat tumbuh hingga sekitar 5,9 sampai 7,2 kaki atau 1,8 sampai 2,2 meter. Mereka adalah spesies penyu terbesar, dan yang sudah dewasa beratnya bisa mencapai 2000 pon atau 900 kg. Mereka adalah reptil modern terberat keempat, dengan 3 spesies buaya yang lebih berat. Penyu belimbing juga merupakan satu-satunya penyu yang memiliki cangkang lunak. Penyu membantu ekosistem. Bagian penting dari beberapa ekosistem adalah makanan penyu. Mereka terutama memakan lamun, yang mendorong dan merangsang pertumbuhan tanaman. Ada sangat sedikit makhluk laut yang memakan lamun, manatee adalah satu-satunya makhluk yang memakannya. Padang lamun adalah area penting untuk perkembangbiakan dan perkembangan banyak makhluk laut, jadi sangat penting area ini berkembang. Dengan penyu yang rutin merumput, memastikan tempat tidur sehat yang lebat tetap terjaga sebagai habitat makhluk lain untuk berkembang biak. Jenis kelamin penyu ditentukan oleh suhu. Ketika telur penyu diletakkan di sarangnya, itu bukan jantan atau betina. Tidak seperti kebanyakan makhluk di mana jenis kelamin ditentukan selama pembuahan, suhu lingkungan sarang adalah penentu jenis kelamin penyu. Jika suhu lebih hangat dari 82 sampai 84 derajat Fahrenheit, atau 28 sampai 29 C, tukik akan lahir betina. Jika suhu di bawah itu, maka penyu akan lahir jantan. Para ilmuwan telah memperhatikan korelasi di pasir yang lebih hangat, semakin tinggi jumlah tukik betina. Dengan perubahan suhu saat ini yang kita hadapi dengan pemanasan global, mengkhawatirkan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi rasio tukik betina dan jantan di masa depan. Penyu pernah disembah. Orang-orang Moche di Peru menyembah penyu. Peradaban Moche hidup di pantai timur laut Peru dari sekitar 100 Masehi hingga 700 Masehi. Sebagai peradaban agraris dan terkenal dengan perikanannya, tidak heran jika mereka memuja penyu. Diperkirakan mereka bisa disembah karena kemampuan mereka untuk mengkonsumsi ubur-ubur kotak. Sengatan ubur-ubur kotak bisa berakibat fatal bagi manusia, sehingga semakin banyak yang dikonsumsi oleh penyu, semakin rendah risiko tersengatnya. Penyu memiliki hubungan komensal dengan teritip. Ada 3 alasan utama mengapa penyu menjadi inang yang baik bagi teritip. Yang pertama adalah mereka berumur panjang, oleh karena itu, teritip tidak perlu khawatir tentang kematian inangnya dan mencari rumah baru. Namun, keamanan ini terkadang bisa gagal karena teritip dapat menempelkan dirinya ke area kulit atau cangkang yang akhirnya dirontokkan oleh penyu. Manfaat kedua dari teritip adalah aliran makanan yang konstan. Berada di leher memungkinkan mereka mengakses partikel makanan yang mengalir dari sumber makanan penyu.
Terakhir, penyu melakukan perjalanan jarak jauh di berbagai perairan, sehingga menawarkan keragaman yang besar di daerah di mana teritip dapat menyebarkan larvanya. Tur penyu adalah wisata populer di Kosta Rika. Beberapa negara seperti Kosta Rika telah mengalihkan pariwisata mereka untuk fokus pada penyu. Perusahaan konservasi membantu penduduk setempat mendirikan kawasan perlindungan penyu, di mana wisatawan dapat melihat penyu bertelur dan menetas dengan pemandu lokal. Tidak hanya menciptakan tempat berlindung yang aman sejauh 22 mil bagi penyu, tetapi juga menciptakan industri yang berkelanjutan bagi penduduk setempat. Penyu tertua berumur 120 juta tahun. Fosil dan kerangka penyu mengungkapkan bahwa mereka pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Penyu adalah salah satu dari sedikit reptil yang hidup lebih lama dari dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Kerangka penyu Desmatocelis padillai digali pada tahun 2007 oleh ahli paleontologi Mary Luz Parra dan saudara-saudaranya. Itu berasal dari periode Kapur, di mana saja antara 145,5 juta dan 65,5 juta tahun yang lalu. Penyu bisa hidup sekitar 50-100 tahun. Penyu sisik memiliki umur terpendek dari semua spesies penyu, rata-rata antara 30-50 tahun. Penyu hijau memiliki rentang hidup terpanjang rata-rata usia sekitar 80 tahun tetapi kadang-kadang bisa hidup sampai 100 tahun. Pada 2019, salah satu penyu tertua yang masih hidup disebut Myrtle. Dia adalah penyu hijau yang tinggal di akuarium Cape Cod dan telah tinggal di sana selama lebih dari 45 tahun. Dilihat dari cangkangnya, diperkirakan dia berusia sekitar 90 tahun pada tahun 2019. Cukup sekian video hari ini, jangan lupa like dan share biar teman-teman kamu tahu fakta ini juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.